Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nam Budaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niwaya Mulyaningsih dengan NIM 2411011015, absen 10 dari kelas PKA semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait video layanan konseling individu yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik yang diampu oleh Dr. Putu Ari Darmayanti, SPD MPD, serta Bapak Kadek Satyagita Rismawan, SPD MPD. Baik, sebelum itu, yang dimana identifikasi masalah pada layanan saya, yang dimana terdapat klien atas nama konseli atas nama Ibu Luhtu, yang dimana terkait permasalahan kecemasan, yang dimana kecemasan ini sudah sangat mempengaruhi aktivitas yang sangat mengganggu aktivitas keseharian Ibu Luhtu. Nah, dari identifikasi masalah tersebut, saya merancang layanan konseling dengan layanan pendekatan humanistik dengan teknik person centered, yang dimana pada teknik tersebut diharapkan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Luhtu nantinya. Nah, serta besar harapan saya dari rancangan saya supaya nantinya dapat memecahkan suatu atau dapat membantu Ibu Luhtu nantinya. Baik, untuk itu selamat menyaksikan. Ya Bu, silakan duduk ya Bu dengan nyaman. Terima kasih Dek. Baik Bu, sebelumnya Ibu kemari dengan siapa Bu? Saya kesini diantar sama suami. Oh, suaminya di luar ya nunggu? Ya benar Dek. Baik Bu, boleh saya tahu ibunya dari mana? Oh, saya dari Karangasem Dek. Karangasem? Iya Dek. Kalau kemarin berapa jam perjalanan Bu? Oh, dekat 30 menit Dek. Baik Bu. Kan dekat Karangasem sama Karangasem. Adik, wilayahnya kan sama ya Dek ya? Oh, berarti Ibu Karangasem mana ini? Oh, saya Karangasem kota. Cuma 8 menit lah dari sini, nggak salah. Oh begitu. Ya. Kok saya malah kurang tahu ya Bu? Ya maklum lah, kota Karangasem itu luas toh Dek. Oh benar juga ya Bu. Ya. Baik, sebelumnya Ibu kemari tentunya pasti ada keperluan ya dengan saya. Benar Dek. Baik, sebelum itu sebelum lanjut, saya ingin kenalan dulu sama Ibu. Ya. Di sini santai saja ya Bu, kita Iya. ngobrol santai saja dulu ya. Ya. Baik Ibu, Ibu atas nama siapa Ibu? Masa Luhtu. Oh Luhtu. Ya. Baik, sebelumnya Ibu sudah mengetahui nama saya? Belum ya Bu? Ya. Baik, alangkah baiknya saya perkenalan dulu ya. Saya Mulia Ibu. Oh iya Dek, Mulia. Saya baru bertugas kurang lebih 1 tahun di sini. Oh, pantesan saya baru tahu ada tempat seperti ini sini ya Dek ya? Iya Ibu, benar sekali. Dan kliniknya ini juga baru dibangun. Oh gitu. Baru-baru ini. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu kemari baru pertama kali atau sudah pernah Ibu? Baru pertama kali Dek, karena baru lihat ada tempat sini, baru saya kesini Dek. Oh begitu. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu, karena sudah Ibu sampaikan terkait baru pertama kali tadi ya, berarti Ibu baru pertama kali untuk melakukan sesi konseling ya Bu? Benar Dek. Berarti Ibu belum mengetahui terkait apa itu konseling ya Bu? Belum Dek, Mulia belum. Baik Ibu. Dan saya alangkah baiknya saya menyampaikan terlebih dahulu Ibu terkait apa itu konseling, biar nanti kita tidak
ada kesalahpahaman begitu Ibu. Ya, mohon dijelaskan lebih lanjut, Dek. Baik Ibu. Jadi konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu Ibu, dengan tujuan supaya Ibu mampu nanti untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Ibu. Itu dapat Ibu memecahkan suatu permasalahan atau menemukan titik terang dari permasalahan yang Ibu punyai nantinya. Oh iya, Dek mulia. Baik. Karena di sini terdapat asas, Ibu jangan takut untuk menyampaikan apapun keluh kesah atau permasalahan Ibu ya. Karena di sini berandaskan 12 asas tentunya, tapi saya mendapatkannya beberapa, yakni asas kerahasiaan, yang dimana asas ini saya harus jaga kerahasiaan apapun itu kerahasiaan Ibu. Apabila nantinya memerlukan alih tangan kasus, apabila kasus Ibu perlu penanganan lebih lanjut, nanti saya akan koordinasi kembali dengan Ibu dengan persetujuan Ibu juga. Baik, Dek mulia. Baik. Selanjutnya terdapat asas kesukarelaan tentunya Ibu, yang dimana Ibu nantinya bercerita apapun nanti keluh kesah Ibu dengan sukarela tanpa keterpaksaan dari saya, dan Ibu kemari datang dengan itu mencerminkan suatu kesukarelaan Ibu untuk berkonseling begitu dengan saya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu terdapat hal yang membuat Ibu merasa apa begitu untuk melakukan konseling, kekhawatiran atau hal apa yang mengganjal di perasaan Ibu sehingga Ibu datang kemari? Benar, Dek. Selama ini saya merasakan kecemasan, Dek. Entah kecemasan itu datang dari mana saya tidak tahu, Dek. Bingung. Makanya saya datang ke sini ingin konsultasi sama adik mulia gimana jalan keluar solusi yang terbaik untuk menghilangkan kecemasan ini. Baik Ibu, saya mengerti terkait hal tersebut dan saya memahami perasaan Ibu bagaimana terkait kecemasan tersebut. Pasti Ibu merasa cemas dan khawatir. Benar, Dek. Baik, sebelum lanjut nanti pada sesi tersebut, alangkah baiknya saya ingin mengajak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu supaya nantinya jalan konseling berjalan dengan lancar Ibu. Mari Ibu berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik Ibu, nah tentunya sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa di sini terdapat pembatasan waktu yang dimana kita akan menjalankan konseling kurang lebih 45 menit. Dengan terdapat waktu yang sesingkat tersebut, saya harap Ibu nantinya menyampaikan apapun nanti permasalahan Ibu, dan apabila waktunya kurang memungkinkan, kita akan melakukan sesi selanjutnya dengan persetujuan Ibu juga ya. Baik, Dek mulia. Baik Ibu, dan sebelumnya saya izin juga untuk apapun nanti dari yang Ibu sampaikan penting bagi saya, izin untuk mencatat, dan ini sebagai arsip untuk saya saja. Baik Ibu. Baik, tadi sudah disampaikan sangat mengganggu Ibu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu beraktivitas. Betul, Dek mulia. Karena rasa cemas itu kadang membuat kadang-kadang bingung apa ya penyebab cemas ini. Karena kita sadari rasa cemas itu datang tanpa kita duga, tanpa kita rasakan. Ketika cemas itu ada, gitu loh, Dek. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan terkait cemas tadi, apabila Ibu apa sih besar harapan Ibu apabila kecemasan ini sudah ditangani? Makanya saya datang ke sini, Dek mulia ya, ingin berkonsultasi dengan adik mulia untuk mencari jalan solusi terbaik untuk menghilangkan rasa cemas itu. Mungkin dengan datangnya saya ke sini, rasa cemas itu bisa berkurang dan menghilangkan sedikit demi sedikit rasa cemas dalam diri saya ini, Dek mulia. Baik Ibu,
Dari apa yang Ibu sampaikan, apakah dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari Ibu baik-baik saja berinteraksi dengan lingkungan Ibu? Oh, terkadang baik-baik, Dek, tapi tanpa kita sadari rasa cemas itu menghantui, Dek. Terkadang waktu tidur ada rasa cemas, waktu berjalan sedikit rasa cemas itu muncul lagi, Dek. Itulah penyebabnya. Saya juga bingung. Akhirnya saya datang kemari, Dek, untuk berkonsultasi sama adik mulia. Baik Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, sampai dalam beraktivitas sehari-hari pun terbawa cemas itu. Baik. Nah, situasi lebih spesifiknya itu seperti apa cemas yang Ibu pikirkan mungkin Ibu? Mungkin ya rasa cemas itu mungkin karena faktor usia ya. Faktor usia yang sudah berlanjut. Mungkin rasa tidur kurang nyaman, kurang karena terbangun tiap malam kadang-kadang. Kadang berpikir, oh apa penyebabnya? Apa waktu atau gimana? Rasa cemas itu ada gitu deh. Nah dalam intinya itu rasa cemas itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari lah dek. Ada yang begini, nanti rasa itu oh bisa terlewati, tapi cemas itu datang lagi dek. Misalnya dalam kehidupan, oh saya bisa melalui hidup ini, tapi kebutuhan rasa cemas itu datang loh dek. Baik Ibu. Itulah gimana solusi terbaiknya dek untuk menghilangi rasa cemas tersebut dek. Maka saya datang sini untuk bertanya sama adik mulia. Baik. Tadi yang Ibu sampaikan cemas terkait Ibu waktu tidur Ibu berpikir Ya, dan terkait faktor usia ya mungkin sehingga terbangun di malam hari akhirnya terbayang pikirannya kemana itu loh. Oh berarti Ibu cemas lagi setelah itu. Iya, pokoknya terganggu lah ke aktivitas sehari-hari itu karena perasaan cemas itu datang. Baik Ibu, dari Ibu sampaikan lumayan ya cemas Ibu, sangat mengganggu Ibu sehingga tidur dan bangun pun Ibu masih merasakan cemas. Baik, apakah sebelumnya Ibu mempunyai trauma atau hal apa yang membuat Ibu selalu terbayang atau berpikir sehingga pikiran itu terus melekat di saat Ibu ingin tidur maupun terbangun dan aktivitas sehari-hari pun terganggu dengan rasa kecemasan? Ya mungkin karena omongan orang mungkin dia di sisi ya dek ya, lingkungan penyebabnya kadang-kadang kan akhirnya kita itu tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima omongan kadang-kadang kan itulah muncul rasa cemas. Apakah saya berani beradaptasi dengan lingkungan atau gimana? Rasa cemas itu muncul loh dek. Karena semakin usia, semakin ingin diri kita itu menyendiri loh dek. Perkara seperti itu loh dek mulia. Baik, dari faktor lingkungan berarti sangat berpengaruh juga. Betul dek mulia. Karena kita harus pandai-pandai juga beradaptasi sama lingkungan juga dek mulia ya. Apalagi kadang-kadang kalau kita tuh merantau, kita kan harus menyesuaikan tempat lagi ya dek mulia ya. Iya benar Ibu. Berarti dari omong-omongan orang juga sangat berpengaruh dalam kehidupan Ibu nih. Betul, sehingga ya. Ibu terus membuat kita cemas gitu loh ya. Iya benar. Nah, Ibu saya sangat memahami terkait faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dan itu benar-benar apabila kita tidak bisa untuk beradaptasi dan mengelola omongan orang yang positif maupun negatif dan membiarkan omongan tersebut masuk dalam diri kita dan melekat di pikiran kita sehingga sangat mempengaruhi kepribadian kita sendiri. Benar. Nah, mungkin Ibu bisa jangan terlalu memasukkan omongan orang-orang tersebut. Anggap saja omongan tersebut atau tidaknya seperti Ibu berjalan di keramaian. Anggap saja mereka tidak melihat Ibu dan seperti omongan-omongan orang tersebut, anggap saja omongan itu hanya tidak membicarakan Ibu seperti itu.
Tetapi seperti yang sudah Ibu sampaikan, karena kepribadian orang juga berbeda-beda, Benar Dek Mulia. sehingga Ibu cemas dari omongan orang-orang tersebut, yang dimana omongan tersebut dapat mempengaruhi. Benar Dek Mulia, karena aku Ya, dari rasa omongan itu muncul rasa cemas ya Dek ya. Terkadang bikin buat kita sakit juga loh Dek, karena udah beban pikirannya. Udah dengan solusi saya datang ke sini mungkin bisa meringankan gimana menghilangkan rasa cemas itu. baik Ibu. Dari saya, mari kita perlahan-lahan untuk menuju solusi tersebut. Dari cemas tersebut, sebelumnya dari Ibu, apakah sudah pernah ada keinginan untuk untuk tidak membiarkan rasa itu terus mempengaruhi Ibu, atau mungkin cemas itu terjadi dari pikiran terlebih dahulu ya Bu, yang mempengaruhi? Betul Dek Mulia. Makanya untuk menghilangkan rasa cemas itu mungkin ada dari diri saya juga ingin bangkit dari terpuruknya rasa cemas tersebut. Mungkin dengan cara yang tadi Adik Mulia sampaikan, jangan kita mendengarkan omongan orang. Benar Ibu. Walaupun apapun ramainya di sekeliling kita, anggaplah omongan itu ibaratkan angin ya Dek ya, berlalu bagaikan, ya pokoknya bukan untuk kita. Ya, bukan menskipma Ibu, dan seperti yang sudah saya sampaikan terkait tadi. Betul Dek Mulia ya. Makanya ada keinginan lah untuk seperti itu menghilangkan omongan-omongan yang tidak berkenan lah, biar rasa cemas itu hilang dalam diri saya Dek Mulia. Ibu, benar sekali yang Ibu sudah sampaikan. Ternyata Ibu ingin rasa besar Ibu untuk merubah hal tersebut ya Bu. Ya Dek Mulia. Betul. Baik. Yang Ibu sampaikan juga luar biasa untuk merubah hal omongan tersebut supaya tidak terlalu mempengaruhi Ibu ya. Baik. Seperti yang sudah saya tanyakan tadi, lalu bagaimana Ibu apabila kalau cemas itu datang, apa yang Ibu lakukan? Mungkin dari datang saya dari sini berkonsultasi sama Adik Mulia, mungkin bertahap ya Dek ya, karena rasa cemas itu kan mungkin hilang seketika ya Dek ya. Mungkin bertahap dengan saya memberanikan diri keluar, belajar beradaptasi dengan lingkungan, dan tidak mendengarkan omongan orang, baik yang gimana tentang diri saya kah, entah yang gimana, itu saya anggap angin lah. Makanya dari sekarang keinginan itu ada untuk bisa berbaur istilahnya sama masyarakat. Ibu, benar sekali. Apalagi sama lingkungan jadi ya. Iya, sangat mempengaruhi sekali sebenarnya. Betul, ya betul. Serta dengan siapa kita berinteraksi juga seperti itu. Nah, dari tadi yang saya tanyakan, itu kan hal apa yang Ibu lakukan ketika cemas itu datang. Tadi Ibu menyampaikan terkait apabila dari sini Ibu akan melakukan berusaha untuk beradaptasi dan tidak terpengaruh oleh cemas. Nah, sebelum Ibu datang kemari, itu hal apa yang Ibu lakukan kalau cemas itu datang di setiap aktivitas sehari-hari Ibu, maupun tidur dan aktivitas lainnya? Mungkin dari datang ke sini Adik Mulia ya, untuk menghilangkan. Belum. Tidak ya. Sebelum Ibu datang kemari. Oke, Adik Mulia. Sebelum saya datang ke sini, rasa cemas itu ya, saya sudah mencoba ini untuk cuek dengan omongan. Tapi sekali saya keluar, lagi omongan itu datang, lagi masuk ke beban pikiran saya, sampai terbangunlah dari tidur, makanya terbawalah rasa cemas itu lagi ke dalam diri saya, Dek. Begitu Ibu. Betul Dek Mulia. Berarti ya Ibu. Makanya saya datang kemarin,
setelah saya tahu ada papan bahwa di sini tempat berkonsultasi untuk menyampaikan ya apa yang kita rasakan sama adik mulia, makanya saya di sini mencari solusi terbaik supaya kedepannya rasa cemas itu hilang ya dalam diri saya, adik mulia. Nah, Ibu Mila. Nah, terkait apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, sangat benar Bu, dan saya ingin bertanya lebih lanjut. Ya, adik mulia. Berarti sangat-sangat berpengaruh sekali ya Ibu. Sebelum Ibu datang kemari, Ibu sudah berusaha untuk menghiraukan omongan tersebut. Benar, adik mulia. Karena mungkin kurang percaya diri saya ya, adik mulia ya. Karena saya sudah mencoba, rasa kurang percaya diri, sehingga omongan itu masih bersimpan, terngiang, membuat saya terbangun dari tidur, rasa cemas itu muncul. Makanya saya sudah coba melawan, tapi tidak bisa. Makanya saya datang kemari biar bisa menyampaikannya sama adik mulia juga di sini. Nah Ibu, boleh Ibu sampaikan lagi terkait apapun yang menjadi beban Ibu sehingga Ibu merasa cemas dari tadi. Yang Ibu sampaikan hanya terkait yang sudah saya garis bawahi, terkait lingkungan itu sangat berpengaruh ya Ibu. Selain itu orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut, atau bisa dari orang terdekat juga yang sangat mempengaruhi. Betul. Terutama orang terdekat loh, yang menyampaikan omongan dari luar itu ke dalam diri saya, sehingga terbawa kepikiran, jadilah rasa cemas itu muncul, adik mulia. Oh, berarti omongan tersebut belum Ibu tidak langsung Ibu ketahui dari orang di lingkungan Ibu yang Tidak, adik mulia, tidak. Karena ada penyampaian dari pihak dekat, mungkin pihak keluarga lah utamanya. Akhirnya termasuklah beban pikiran saya membuat rasa cemas itu muncul, adik mulia. Ibu, seharusnya bukan ya seharusnya ya, tapi berarti dari keluarga tersebut menyampaikan ke Ibu. Betul, adik mulia. Seharusnya Ibu itu tidak mengetahui apapun omongan di luar yang membuat Ibu sampai sekarang mengalami cemas karena disebabkan omongan-omongan orang dari penyampaian orang terdekat yang mengetahui bahwa mungkin Ibu dibicarakan di belakang ya seperti itu, sehingga mereka yang menyampaikan ke Ibu dan Ibu sehingga tahu yang dimana seharusnya Ibu tidak mengetahui omongan hal yang tidak penting begitu, sehingga Ibu harus mengetahui karena disampaikan oleh orang terdekat, dan itu membuat Ibu sampai seperti ini dan mengalami kecemasan seperti ini. Baik Ibu, saya sangat mengapresiasi Ibu karena Ibu datang kemari setelah menyadari cemas itu berlanjut sebelum itu terus menerus mempengaruhi Ibu. Baik Ibu, sebelum itu saya apabila Ibu mengalami kecemasan itu sebenarnya memang wajar Ibu, apabila hal yang tidak penting atau omongan yang negatif seperti tadi, cemas yang disebabkan oleh lingkungan itu memang sudah tidak baik. Apabila itu terus mempengaruhi Ibu, ini bisa terus menerus atau kehilangan motivasi atau semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena terus terbayang akan omongan orang seperti itu Ibu. Baik Ibu, saya ingin mengetahui sebelumnya, apakah Ibu pernah sebelumnya mengalami kecemasan sebelum dari omongan orang tersebut? Dulu pernah ya Dek ya, dulu semasih remaja. Mungkin karena dulu pernah dibully ya, nah itu jadinya muncul cemas sampai menjelang
tua, bisa kata besar juga rasa cemas itu muncul lagi, takut takut dibully gitu lah. Makanya mendengar omongan di luar yang disampaikan oleh pihak orang dekat ya Dek ya, akhirnya rasa cemas itu muncul gitu loh Dek ya. Baik Ibu. Berarti Ibu ternyata mempunyai pengalaman ya Ibu Benar terkait Dek ya. dibully, Benar Dek ya. yang dimana hal tersebut mendasari Ibu sehingga sampai sekarang sudah bersuami, serta di lingkungan suami, takut mungkin takut dicat sehingga takut dibully seperti itu Benar, Ibu, benar Dek ya. yang dimana itu dapat besar mempengaruhi rasa kecemasan tersebut. Baik Ibu, saya ingin tahu dulu Ibu mengalami bully tersebut, apakah dari Ibu apa namanya apa langkah Ibu yang Ibu lakukan untuk mencegah hal tersebut? Apakah pernah Ibu melakukannya atau tidak, atau membiarkan diri Ibu larut-larut dalam omongan atau dibully tersebut? Kalau dulu masih kecil itu kan dibully bahasa cuek ya Dek ya. Karena mungkin omongan anak-anak mungkin ya waktu itu semakin beranjak remaja, rasa bully itu ada di tempat lingkungan sekolah terkadang ya, dibeda-bedain, rasa cemas itu muncul loh Dek gitu. Makanya pihak keluarga saya ya Dek Mulia ya, kalau ada rasa cemas yang muncul, dia berpindah tempat gitu loh, untuk mencari kenyamanan agar anaknya terlepas dari rasa cemas tersebut ya. Baik Ibu, berarti sangat besar yang mempengaruhi kehidupan Ibu dari kecil hingga sekarang Ibu. Terus Ya, merasakan cemas gitu ya, jadinya gitu baik ya. Ibu. Baik Ibu, saya menyadari dari hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan Ibu hingga sekarang, di mana bully itu memang sangat besar sekali dampaknya. Hal apapun yang mungkin bercanda ya Ibu kesannya waktu kecil, tapi itu sangat berdampak hingga Ibu sekarang takut sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari takut dibully seperti itu. Gitu ya. Baik Ibu, sebelum itu saya ingin mengetahui apa kelebihannya Ibu dari diri Ibu misalnya. Sehingga saya dibully ya. Mungkin karena saya tuh anaknya periang ya. Betul. Terkadang suka bergaul. Rasa iri teman itu ada mungkin waktu dulu ya, dia masih kecil itu masih. Akhirnya dibully lah karena mungkin memiliki kekurangan juga ya dalam postur tubuh yang agak gemuk waktu kecil kan. Ya, rasa bully itu muncul, omongan itu muncul, timbullah rasa cemas dalam diri saya. Itu loh Dek Mulia. Sampai remaja, saya sekolah, dipindahin sama orang tua untuk melupakan rasa cemas tersebut. Di tempat lingkungan sekolah juga sama juga di sana Dek Mulia. Mungkin rasa iri dari lingkungan teman-teman sekitar sekolah juga ya, karena saya itu anaknya itu periang. Kadang mudah bergaul sama teman cewek, cowok, tapi ada aja teman yang tidak suka. Makanya saya tuh dibully sama teman-teman saya. Karena faktor tubuh saya mungkin ya, obesitas gemuk gitu loh Dek Mulia. Oh begitu ya Bu. Ya betul Dek Mulia. Tapi itu sebenarnya kalau terkait faktor tubuh yang disampaikan tadi, tidak apa-apa itu. Kita mempunyai versi cantik seperti diri kita sendiri sebenarnya. Yang dimana di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa apapun dan dimanapun lingkungannya pasti akan ada saja orang yang tidak suka atau tidak suka dengan kita dengan diri Ibu seperti itu. Tapi kalau Ibu bisa menangani hal tersebut, apa yang ingin Ibu atau apa yang
apa namanya hal besar yang ingin ibu lakukan dalam membatasi pembulian tersebut atau mengurangi atau membatasi omong-omongan orang tersebut. Nah, itulah saya bingung Dek Mulia. Maka saya datang kemari ingin berkonsultasi sama Dek Mulia, mencari solusi terbaik gimana saya bisa beradaptasi sama lingkungan, gimana saya bisa menanggapi bully ya, Iya, omongan orang tentang diri saya. Maka saya datang ke sini Dek Mulia. Tadi udah Dek Mulia sampaikan, jangan dengarkan omongan orang tentang diri kita ya Dek Mulia ya. Tapi terkadang itu kalau kita sendiri tanpa yang meringankan beban yang kita ajak berkomunikasi atau curhat ya Dek Mulia, sedikit ini kan kita berkomunikasi sama Dek Mulia, artinya beban itu tersampaikan, cerita itu tersalurkan begitu Dek Mulia. Makanya saya datang kemari menemui Dek Mulia gitu. Oh, baik. Berarti sebelumnya kalau ibu dibully atau omongan-omongan orang itu mempengaruhi ibu tidak pernahkah ibu sampaikan ke suami atau curhat ke orang terdekat seperti itu ibu? Apakah itu semua ibu pendam sendiri? Awalnya pernah ya saya sampaikan baik sama suami, karena suami biarin aja, jangan dihiraukan begitu. Tapi saya udah belajar Dek Mulia, udah ingin tidak mengikuti dalam hati itu, oh iya ya benar juga ya omongan jangan dihiraukan. Tapi nggak bisa loh Dek Mulia, karena rasa bully itu terngiang-ngiang dalam diri saya mungkin. Karena dari kecil sampai saya remaja, terkadang di masa tua seperti ini, rasa bully itu masih terbayang, menyebabkan rasa cemas dalam diri saya Dek Mulia. Baik ibu. Berarti sangat besar mempengaruhi ya. Betul Dek Mulia. Meskipun ibu sudah menyampaikan, tetapi belum bisa menemukan solusi. Betul, betul Dek Mulia. Baik. Di sini sama halnya terkait apa yang sudah ibu sampaikan. Mungkin pada sesi kali ini saya menjadi teman untuk bercerita seperti itu ibu. Saya tidak ingin ibu memendam sendirian, ibu boleh sampaikan semuanya ke saya seperti itu. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, jangan tidak usah mendengarkan omongan tersebut. Tapi ibu juga sudah pernah bercerita ke suami ibu dan jawabannya sama seperti yang Adik Mulia sampaikan ya, tadi ya, betul. dan itu masih membuat ibu terngiang-ngiang di dalam pikiran ibu dan rasa cemas itu muncul kembali. Baik ibu. Mungkin di sisi lain dari tidak menghiraukan omongan orang, ibu bisa melakukan aktivitas yang membuat ibu senang atau bahagia seperti itu ibu, sehingga ibu melupakan omongan orang yang tidak baik seperti itu. Seperti halnya ibu melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas apapun yang membuat ibu senang dan ibu lupa terkait kejadian tersebut. Tapi tidak memungkinkan juga di mana halnya pada malam hari itu akan muncul kembali. Nah, ibu, dari yang dapat saya berikan solusi penanganan awalnya terlebih dahulu, yang dimana ibu bisa seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin itu belum efektif untuk merubah ibu, tapi perlahan demi perlahan apabila ibu terapkan, mungkin sedikit demi sedikit akan saya harapkan mengurangi rasa cemas tersebut ibu. Baik Dek Mulia. Baik ibu, yang mana pertamanya ibu bisa menghiraukan omongan tersebut ibu seperti yang sudah ibu sampaikan, dan itu sungguh-sungguh ibu bukannya
saya memaksakan ibu untuk menerapkannya, tapi kembali lagi dari diri ibu, apakah ibu sanggup untuk menerapkan hal tersebut. Yang dimana mungkin omongan itu ya anggap saja mereka ibu berada di lingkungan yang ramai seperti itu ibu. Anggap saja omongan orang tersebut tidak membicarakan ibu seperti itu. Kalau ibu mendengar dan lupakan saja omongan tersebut, justru itu tidak akan bisa lupa, pasti akan terngiang-ngiang atau teringat kembali pada malam hari atau saat ibu sendirian seperti itu ibu. Bisa ibu memberikan afirmasi positif terhadap diri ibu. Apabila orang tersebut membicarakan ibu, anggap saja mereka tidak membicarakan ibu seperti itu ibu. Dan seperti halnya cuek atau tidak menghiraukan omongan mereka. Dan di sisi lain ibu bisa tadi terdapat bullying ya dari masa trauma terdahulu, sehingga sekarang takut dibully lagi gitu bu. Ibu bisa melakukan aktivitas yang membuat ibu lupa dengan trauma tersebut ibu, seperti atau tidaknya apabila ibu tidak ada teman bercerita di rumah atau tidak mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ibu tersebut, ibu bisa melakukan aktivitas yang membuat ibu bahagia atau senang, sehingga ibu sedikit ibu melupakan kejadian yang membuat ibu sedih atau membuat ibu kembali untuk mengingat kejadian itu. Saya ingin tahu berarti dari sebelum ibu kemari, langkah yang ibu lakukan belum membuat rasa cemas itu hilang ya berarti. Ya benar ya. Baik ibu. Mungkin saya ingin bertanya, setelah sesi konseling ini apakah terdapat bayangan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Betul ya, udah ada bayangan untuk kedepannya. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui dan bagaimana perasaan ibu setelah saya menyampaikan beberapa solusi untuk langkah awal terlebih dahulu. Terima kasih Ibu ya. Setelah saya sampaikan semuanya, akhirnya rasa plong. Beban itu rasa lepas dalam diri saya. Mungkin kedepannya saya harus mencari kesibukan untuk melupakan omongan orang dan rasa cemas itu tidak muncul lagi. Seperti yang adik mulia sampaikan tadi, dengan aktivitas olahraga atau kegiatan ya kumpul-kumpul sama ibu PKK, kita ikut beradaptasi di sana. Mungkin dalam pembuatan bantan atau sesajen kita bisa juga cimpung di dunia sana juga. Jadinya dengan maksudnya kita beradaptasi sama lingkungan juga, mungkin orang-orang bisa merangkul kita ya Dik Mulia ya. Benar juga yang Ibu sampaikan tadi. Ternyata dari diri kita juga harus berbaur juga. Meskipun omongan tersebut ya pasti ada, tapi ya anggap saja tidak membicarakan ibu seperti itu. Mungkin kurangnya pergaulan dulu ya punya dia, sehingga mungkin teman itu bisa membuli kita. Kalau kita sudah langsung bisa beradaptasi, terjun langsung, ikut segala kegiatan, mungkin ibu-ibu mungkin mengerti, mungkin ya atau lingkungan juga mengerti, oh memang seperti itu keadaannya dia, seperti itu mungkin gininya dia, kepribadiannya, sehingga kita dirangkul ya. Benar. Ternyata dari sisi lingkungan tersebut
ada negatif dan positifnya, jadi ibu bisa mengambil sisi positifnya saja ibu, Betul Dek Mulia. supaya sisi negatifnya tidak terlalu mempengaruhi ibu dan men-trigger trauma masa lalu, sehingga ibu takut untuk berkecimpung atau bergaul dalam lingkungan seperti Betul Dek itu. Mulia. Mungkin mencari kesibukan ya, intinya mencari kesibukan inti. Ya benar. Apabila sudah sibuk, seperti halnya sibuk hampir kurang lebih 24 jam. Jadi kita tidak terlalu banyak ada waktu untuk memikirkan stigma negatif dari orang-orang lain seperti itu ibu. Berarti ibu harus memfokuskan diri ibu untuk menggali apa sih potensi saya, jati diri saya, dan membuat independen atau strong woman seperti itu ibu. Ya, baik Dek Mulia. Baik ibu, saya ingin tahu dari pembicaraan kita yang sudah berlangsung begitu ibu, apa yang ibu pahami dari yang sudah kita bicarakan, yang dari saya sudah sampaikan terkait solusi tersebut untuk dapat mengurangi kecemasan ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan Dek Mulia, itu dah untuk mengatasinya itu dengan cara seperti itu ya, kita harus berani terjun ke lingkungan tersebut agar kita bisa berbaur sama lingkungan. Dek Mulia. Nah, ibu dari tadi yang sudah ibu sampaikan, nampaknya ibu sangat sudah ada bayangan untuk merubah sisi negatif tersebut ibu. Dan Dek Mulia. Dan saya harap ibu sedikit demi sedikit saya percaya bahwa ibu mampu juga untuk merubah hal tersebut. Baik ibu, itu apakah ada yang ingin ibu sampaikan kembali terkait hal yang masih mengganjal ibu? Tidak Dek Mulia, semua sudah saya sampaikan tadi, sudah saya ungkapkan keluh kesah saya, rasa cemas saya, semuanya sudah tersampaikan sampai datang saya kemarin Dek Mulia. Baik ibu, berarti sudah tidak ada hal yang membuat ibu permasalahan yang masih ibu pendam? Tidak Dek Mulia. Baik ibu, terima kasih ibu karena ibu sudah sangat jujur untuk menyampaikan apapun permasalahan ibu. Dari yang sudah saya tanyakan berarti sudah tidak ada yang ingin ibu sampaikan kembali ya ibu. Betul Dek Mulia, sudah semua saya sampaikan tadi sama Adik Mulia tentang keluh kesah saya dan rasa cemas saya, semua sudah tersampaikan di sini. Baik ibu, terkait solusi yang saya berikan, saya harap mampu untuk ibu terapkan, maupun saya berharap sangat besar harapan saya supaya kecemasan ibu nantinya perlahan demi perlahan mulai tidak mempengaruhi ibu seperti itu ibu. Baik ibu, sehingga karena sudah berhubung waktu juga ya ibu, ternyata tidak berasa kita sudah mengobrol kurang lebih 40 menit ya ibu. Ya ibu, terima kasih. Saya izin juga ibu untuk menyimpulkan dari pembicaraan kita dari tadi, yang dimana ibu atas nama ibu Putu ya. Betul ya. Oh itu. Betul Dek Mulia. Baik, dengan permasalahan kecemasan tentunya yang sudah ibu sampaikan tadi sebelum saya gali. Dan setelah saya gali ternyata ibu mempunyai trauma di masa lalu yang mempengaruhi ibu, sehingga apa yang sudah ibu sampaikan tadi, besar harapan ibu untuk merubah hal tersebut supaya rasa cemas itu tidak mempengaruhi ibu dalam aktivitas sehari-hari maupun tidur, dan dibangun tidur pun mempengaruhi ibu cemas tersebut ya. Sebelum saya sampaikan solusi untuk menanganinya, sehingga setelah itu saya mendapatkan solusi terkait
ibu bisa melakukan aktivitas yang membuat ibu bahagia atau bisa berbaur. Mungkin itu tidak mudah ibu, tidak mudah langsung diterapkan, tapi besar harapan saya sedikit demi sedikit ibu terapkan hal tersebut supaya ibu tidak terpengaruhi lagi terkait stigma omongan negatif dari orang-orang di lingkungan seperti itu, sehingga ibu menemukan jati diri ibu bisa berbahagia dengan diri ibu seperti itu ibu, tanpa terlalu banyak memikirkan omongan orang yang membuat ibu cemas seperti itu dan kepikiran selalu dengan omongan tersebut. Baik ibu, sekian kesimpulan saya. Terima kasih karena ibu sudah mau jujur untuk berkonseling, mau jujur untuk menyampaikan permasalahan ibu yang ibu alami. Sebelum itu apakah benar-benar tidak ada yang lagi ibu sampaikan? Udah benar, saya sampaikan semuanya di sini deh. Baik ibu, apakah perasaan ibu tidak cemas lagi sekarang atau sudah merasa baik seperti itu? Ya, mudah-mudahan dari sini saya bisa mengatasi sekarang rasa cemas tersebut ya. Baik, saya yakin ibu mampu dan bisa untuk merubah hal tersebut. Baik ibu, sebelum itu apabila nantinya ibu ingin bercerita, tentunya saya tidak membatasi ibu untuk bercerita dengan saya, atau ibu mau datang ke layanan konseling kemari, terus ibu boleh datang kapan saja. Dan apabila ibu mau bercerita lewat via WA bisa ibu dengan menentukan tentunya menentukan jamnya jam berapa kita saling ada waktu untuk meluangkan saling ibu untuk menceritakan keluh kembali. Baik ibu, dan apabila nantinya permasalahan itu sangat penting untuk terus saya tangani, kita bisa menentukan konseling lanjutan atau pertemuan selanjutnya dengan persetujuan ibu ya ibu. Baik ibu, baik ibu, sebelum saya tutup ibu, saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya karena ibu sudah datang kemari. Saya sangat senang juga dengan kedatangan ibu kemari berkonseling dengan saya. Baik ibu. Ya, terima kasih Dek Mulia atas sarannya, penyampaiannya juga tadi, sehingga semua itu bisa saya terima. Baik ibu, terima kasih juga ya ibu. Mari sebelum kita tutup bu, karena tadi berdoa ya bu. Ya benar. Mari kita akhiri dengan berdoa juga ibu. Mari berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek Mulia. Terima kasih bu, senang berjumpa dengan ibu. Baik, sekian video yang dapat saya tampilkan. Nah, sebelum itu di sini saya ingin menyampaikan terkait evaluasi layanan, yang dimana evaluasinya bahwa dari konseli atau klien saya ini yang atas nama Ibu Luh tuh, yang dimana pada identifikasi permasalahan yang dimana Ibu Luh tuh menyatakan bahwa Ibu Luh tuh mempunyai permasalahan terkait kecemasan. Nah, terkait evaluasi ini, yang dimana setelah saya konseling, ternyata kecemasan tersebut, yang dimana awalnya kecemasan tersebut awalnya tidak Ibu Luh tuh ketahui apa penyebabnya, tetapi setelah saya gali dan ternyata permasalahan tersebut didasari dari terdapat faktor lingkungan juga yang sangat besar mempengaruhi sehingga kecemasan tersebut terbentuk. Di sisi lain, karena di faktor lingkungan tersebut juga terdapat sebagian seseorang yang dimana Ibu Luh tuh tidak kuat atau
tidak bisa menghiraukan omongan orang sehingga itu mempengaruhi Ibu Luh tuh. Sehingga Ibu Luh tuh merasakan kecemasan, yang dimana kecemasan ini sangat mempengaruhi aktivitas keseharian Ibu Luh tuh. Nah, di sisi lain setelah saya gali semakin selebih dalam, ternyata terdapat trauma di masa lalu yang mempengaruhi Ibu Luh tuh sehingga sampai pada saat ini, yang dimana terkait trauma dibully atau tidak diajak. Hal tersebut yang mendasari, hal tersebut yang menyebabkan Ibu Luh tuh merasa takut untuk bergaul atau bersosialisasi di lingkungan yang baru, yang dimana ternyata trauma atau bullying tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian Ibu Luh tuh, sehingga sampai saat ini Ibu Luh tuh merasakan kecemasan yang luar biasa. Nah, dari sesi konseling yang sudah saya lakukan bersama Ibu Luh tuh, serta suatu solusi yang saya berikan untuk pencegahan awal atau solusi awal yang saya berikan kepada Ibu Luh tuh, saya harap Ibu Luh tuh dapat menerapkan hal tersebut sehingga Ibu Luh tuh dapat menangani kecemasan yang dialami oleh Ibu Luh tuh. Nah, besar harapan saya supaya pada sesi konseling kali ini Ibu Luh tuh benar-benar nantinya bisa beraktivitas dan bisa mulai bergaul dengan lingkungan dan tidak begitu menghiraukan omongan orang, sehingga Ibu Luh tuh bahagia dengan dirinya serta menemukan jati dirinya yang sesungguhnya, sehingga Ibu Luh tuh tidak mengalami kecemasan sehingga mengganggu aktivitas kesehariannya Ibu Luh tuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam saya melakukan sesi konseling serta tempat yang mungkin kurang memadai karena kondisi keadaan saya seperti ini, mohon dimaklumi, dan saya besar-besar menyampaikan sangat terima kasih kepada Ibu dosen serta Bapak dosen telah membimbing saya. Untuk itu saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.